Selamat pagi, siang, sore, atau malam Ibu Lucy dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang unsur lembaga politik. Kelompok kami terdiri dari Alvin Christian 10 IPA 3 nomor absen 2, saya sendiri. Eric William 10 IPA 3 nomor absen 11. Nicholas Matthew 10 IPA 3 nomor absen 21. Rafael Febrian 10 IPA 1 nomor absen 20. Wilson Kiren 10 IPA 2 nomor absen 25. Brandon 10 IPA 2 nomor absen 3. Oke, yang pertama ada bentuk negara yang akan dijelaskan oleh Wilson. Bentuk negara itu ada dua, yaitu kesatuan dan negara federasi atau serikat. Yang pertama akan saya jelaskan tentang kesatuan. Ciri-ciri dari kesatuan itu sendiri adalah hanya ada satu pemerintahan, satu parlemen, satu lembaga peradilan, dan satu konstitusi. Contoh negara yang menganut bentuk negara kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Afrika Selatan, dan Rusia. Yang kedua adalah negara federasi atau serikat. Ciri-cirinya yaitu disebut juga sebagai negara bagian. Negara bagian biasanya lebih dari satu dan memiliki wewenang membuat undang-undang yang berlaku untuk wilayahnya masing-masing. Contoh negara yang menganut bentuk negara federasi atau serikat adalah Jerman, Amerika Serikat, Australia. Oke, yang selanjutnya ada bentuk pemerintahan yang akan dijelaskan oleh Matthew. Bentuk pemerintahan itu ada tiga. Yang pertama ada bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif. Presiden juga dipilih oleh parlemen secara berkala. Di dalam bentuk pemerintahan republik ini ada kekuasaan legislatif yang dipegang oleh parlemen dan ada kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh lembaga peradilan. Di Indonesia ada Mahkamah Agung. Variasi bentuk republik ada tiga, yaitu republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Yang kedua ada monarki. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Jabatan raja atau ratu diperoleh berdasarkan keturunan dan berlaku seumur hidup. Contoh negara yang berbentuk monarki adalah Inggris, Belanda, dan Brunei Darussalam. Variasi dari monarki ini ada tiga, yaitu monarki absolut, monarki konstitusional, dan yang terakhir ada monarki parlementer. Dan yang terakhir adalah kekaisaran. Kekaisaran merupakan bentuk pemerintahan dengan kepala negara seorang kaisar. Seperti halnya raja, jabatan kaisar juga diperoleh secara turun-temurun. Contoh negara yang menganut bentuk pemerintahan kekaisaran adalah Jepang. Ya, selanjutnya ada bentuk kekuasaan. Ini akan dijelaskan oleh Rafael Febrian. Bentuk kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan karismatik yang dimiliki oleh orang yang berkarisma atau disegani orang lain. Contohnya seorang ulama yang dapat menenangkan dan mempengaruhi banyak orang. Yang kedua, tradisi atau keturunan. Contohnya, putra raja secara otomatis akan menggantikan sang raja di kemudian hari. Yang ketiga, pemberian secara formal, legal, rasional. Contohnya, presiden yang dipilih rakyat melalui pemilu. Yang selanjutnya ada bentuk kekuasaan kedua yang akan dijelaskan oleh Brandon. Bentuk kekuasaan. Krisis ketaatan terhadap kekuasaan mulai timbul pada saat rakyat menyadari dirinya sebagai manusia dewasa, berdaulat, dan menghendaki agar diatur secara mendalam. Otoritas juga tidak dapat mengubah dan menyesuaikan struktur kekuasaan feodal yang sudah mapan dengan tuntutan cita-cita demokrasi modern. Bertemunya dua titik rawan ini, terjadilah krisis kewibawaan dan ketaatan. Cara yang dapat dipakai untuk mengatasi krisis ini adalah, pertama, mengubah prinsip sentralisasi kekuasaan ke prinsip desentralisasi. Kedua, prinsip-prinsip menghindari desentralisasi. Ketiga, koordinasi terpadu dari pemimpin yang berwenang. Keempat, tidak mengulangi cara lama. Bentuk kekuasaan pada sebuah negara sangat berkaitan dengan bentuk pemerintahannya. Ya, selanjutnya yang terakhir ada bentuk fungsi politik yang akan dijelaskan oleh Eric. Ya, bentuk fungsi politik. Yang pertama adalah memelihara ketertiban di dalam, yaitu internal order. Artinya, lembaga politik memelihara ketertiban di dalam masyarakat dengan wewenang yang dimilikinya, baik menggunakan cara persuasif maupun cara paksaan fisik. Yang kedua ada menjaga keamanan di luar, yaitu external security. Artinya, lembaga politik dengan menggunakan alat-alat yang dimilikinya berusaha mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain, baik melalui jalan diplomasi ataupun dengan perang.
Yang ketiga ada mengusahakan kesejahteraan umum, yaitu general welfare. Artinya lembaga politik merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta pengusahaan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya yaitu ada pengadaan dan distribusi pangan, sandang papan, pendidikan, kesehatan, energi, dan komunikasi. Yang keempat ada mengatur proses politik. Artinya lembaga politik mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan agar tidak mengancam keutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, ini pertanyaan yang dipilih dari kelompok kita. Silakan di screenshot lalu dikerjakan. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya.